Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagai umat Islam, kita tentu selalu berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berwudu, tayamum dan mandi. Untuk itu, mari kita perhatikan lebih dahulu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali. Langkah keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan.
Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Langkah ketujuh, mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan peragaan berwudu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara, begitulah peragaan seluruh langkah berwudu. Nah,
untuk lebih memahami secara rinci tata cara berwudu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita perhatikan peragaan berwudu langkah demi langkah. Berwudu kita mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Segala perkara yang bermanfaat yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu sia-sia. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Pembacaan basmalah disertai niat yang ikhlas dalam hati. Saudara, setelah membaca basmalah, membasuh telapak tangan 3 kali, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Humran sebagai berikut. Annahu ra'a Utsman bin Affan da'a biwudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. Bahwasanya Humran melihat Utsman bin Affan minta dibawakan bejana atau tempat air wudu. Lalu beliau menyiramkan air dari bejana itu ke kedua tangannya, lalu membasuh keduanya 3 kali. Lalu beliau memasukkan tangan kanannya ke bejana. Beliau berkumur, mengisap air ke hidung dan menyemburkannya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya masing-masing 3 kali. Mengusap kepalanya, membasuh setiap kakinya 3 kali. Kemudian berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu seperti wuduku ini, dan beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat yang antara keduanya tidak membicarakan dirinya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada langkah kedua, kita berkumur, mengisap air dan menyemburkannya. Perhatikan cara mengambil air untuk berkumur. Tengadahkan kedua telapak tangan dengan menumpukkan yang kanan di atas yang kiri untuk menampung air. Lalu berkumurlah dari tampungan air itu dengan telapak tangan sebelah kanan. Dan isaplah sebagian air itu serta keluarkanlah dari hidung dengan cara menekankan ibu jari dan telunjuk tangan kiri sebanyak 3 kali. Dan sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air apabila tidak sedang berpuasa. Cara yang demikian sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari yang telah disebutkan tadi. Baiklah, saudara, mari kita lanjutkan pada langkah ketiga. Kita membasuh seluruh muka 3 kali sejak pangkal dahi, pangkal telinga,
kedua mata, dan yang berjanggut hendaklah mengusap janggut dan menyela-nyelainya. Lebihkanlah dalam membasuh muka dengan digosok. Saudara, hadis yang mendasari cara membasuh muka termasuk di dalamnya mengusap kedua sudut mata sebagaimana tampak pada peragaan tadi adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah yang berbunyi, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul ma'qaini fil wudu'i. Rawahu Abu Dawud. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua sudut mata dalam wudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Baiklah, saudara, mari kita lanjutkan. Pada langkah keempat, kita membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali. Mulai dari jari-jari tangan terus ke siku dengan mendahulukan tangan yang kanan dan menyela-nyelai jari-jari. Perhatikan hadis yang diriwayatkan dari Laqiyut bin Saburah yang berbunyi, wa khallil bainal asabi'. Rawahu Abu Dawud. Sela-selailah di antara jari-jari. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada langkah kelima, kita mengusap kepala. Perhatikanlah, mengusap kepala dilakukan dengan menjalankan dua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga, sebelah luarnya dengan dua ibu jari, sedangkan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk. Mengusap kepala dan telinga ini satu rangkaian tanpa membasahi lagi telapak tangan untuk mengusap telinga, dan semua itu dilakukan cukup 1 kali saja. Cara yang demikian sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim yang berbunyi, wa bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Muttafaqun alaih. Dan memulai dengan permulaan kepalanya sehingga menjalankan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya. Baiklah saudara, mari kita perhatikan kembali langkah ke-6. Kita cermati peragaan berikut ini. Kita membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki sebanyak 3 kali dengan menggosoknya dan memulainya dari yang kanan serta menyela-nyelai jari. Saudara, setelah membasuh kedua kaki, kita mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar ibnul Khattab yang berbunyi, ma minkum min ahadin yatawadda'u
fayusbighul wudu'a thumma yaqul Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Tidak ada seorang dari kamu yang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakanlah baginya pintu surga yang 8 yang dapat dimasuki dari mana yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Berikut ini peragaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara, demikianlah cara berwudu yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berwudulah sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.